Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Namun demikian, aku mencela Engkau, karena Engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Wahyu 2 ayat 4. Sahabat Iktus, kasih yang semula diibaratkan berada dalam suasana jatuh cinta. Jika Anda pernah mempunyai kekasih, Anda tentu bisa merasakannya. Kasih yang semula terekspresi dalam kasih yang murni, hangat, menggetarkan, serta bersifat spontan, jauh dari sikap pura-pura atau rekayasa. Kasih semula tidak pernah mau menyakiti, serta rela berkorban tanpa merasa berkorban, memberikan apa saja demi yang dikasihinya. Inilah kasih yang hanya tertuju kepada yang dikasihi. Kasih yang semula dikaitkan dengan kaki dian emas, melambangkan kehadiran roh Tuhan dalam diri kita yang ditandai dengan roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 2 ayat 11. Tuhan menginginkan keintiman kita dengannya dengan kasih yang semula seperti pada masa awal pertobatan kita. 1. Gereja Tuhan meninggalkan kasih yang semula, ayat 2 dan ayat 3. Jemaat Efesus adalah jemaat yang luar biasa dalam pandangan manusia pada umumnya. Betapa tidak, mereka adalah jemaat yang rela berjerih payah melayani, bertekun. Secara doktrinal pun mereka memiliki pemahaman yang baik, sabar menderita oleh karena nama Tuhan, dan tidak kenal lelah. Tetapi ternyata justru segala hal baik menjadi faktor penyebab jemaat Efesus kehilangan kasih yang semula. Bagaimana mungkin hal itu terjadi kepada jemaat Tuhan ketika orientasi pelayanan orang percaya hanyalah sebatas aktivitas belaka? 2. Sikap Tuhan terhadap gerejanya yang meninggalkan kasih semula, ayat 4 dan ayat 5. Kalimat, namun demikian aku mencela engkau, ayat 4, menunjukkan bahwa Tuhan tidak tertarik pada aktivitas jemaat. Ia tidak dapat dikelabui oleh segala aktivitas rohani karena Tuhan melihat hati, motivasi, hasrat yang dimiliki setiap orang dalam pelayanannya. Kehilangan kasih semula diidentikan dengan sebuah kejatuhan yang dalam. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Tuhan tidak hanya mencela, tetapi Ia memberikan solusi. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. 3. Akibat bagi gerejanya, ayat 5b dan ayat 7. Tindakan yang diambil sebagai respon terhadap peringatan Tuhan memiliki konsekuensi. Pertama, jika tidak bertobat, maka Tuhan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Sebagaimana penjelasan di atas, bahwa kaki dian adalah lambang kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus. Kedua, jika kembali pada kasih yang semula, sebagaimana disampaikan dalam ayat 7, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku sedang meninggalkan kasihku yang semula? Bagaimana aku dapat kembali pada kasihku yang semula? Apa yang pasti menjadi bagianku jika aku bertobat dan kembali pada kasihku yang semula? Tuhan Yesus, aku menemukan kasih sejati ketika aku percaya dan menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Betapa besar kasih-Mu kepadaku melalui pemberian diri-Mu, menderita dan mati untuk mengampuniku. Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih-Mu. Aku tidak mau undur sedikit pun dalam mengasihi-Mu. Bahkan setiap hari semakin aku menikmati-Mu, sehingga hidupku efektif menjadi berkat. Amin. Hanyalah bila seorang mengasihi Tuhan, ia dapat melayani dengan penuh pengorbanan.